Haleluya, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan hari ini ya untuk bersaat teduh. Saya berpikir bahwa saudara sudah mulai terlatih ya, dan bisa mengikuti untuk minimal ada tiga poin ya. Menaikkan pujian bagi Tuhan, kemudian juga membaca Alkitab, merenungkan, belajar mengupas secara mandiri. Demikian juga yang ketiga adalah berdoa. Berdoa bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi berdoa juga untuk yang lain. Nah, kesempatan kali ini saya ingin bersaksi ya. Kali ini saya ingin kesaksian kepada saudara, dan mungkin juga ini bisa di-share kepada yang lain. Bagaimana jalan ceritanya saya akhirnya menjadi seorang pendeta ya, menjadi seorang hamba Tuhan. Tentu saya mengingat bagaimana kisah di mana Tuhan ingin memilih seseorang, karena memang Tuhan itu memilih dan memanggil ya berdasarkan bagaimana Tuhan membutuhkan akan orang yang ingin menjadi kepanjangan tangannya ya. Dan panggilan itu juga membutuhkan respon, dan Tuhan tidak pernah memaksakan untuk seseorang mengikuti maunya Tuhan. Kalau memang seseorang dipanggil lalu dia tidak siap dan tidak mau, ya tidak apa-apa, gitulah. Tetapi Tuhan memanggil memang membutuhkan respon. Nah, teringat ketika Yesaya awal-awal ketika dia dijumpai oleh Tuhan, lalu Tuhan ingin memanggil dia untuk menjadi alatnya bagi umat Israel, umat pilihannya. Memang terjadi sedikit agak negosiasi ya. Waktu Tuhan bertanya, kamu siap enggak aku panggil? Lalu Yesaya pun agak ragu ya. Tetapi ketika Tuhan berkata, aku akan pilih kamu, aku akan perlengkapi kamu, maka Yesaya pun bilang, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Nah, kesempatan ini saya pun juga demikian. Saya berawal dari masa remaja ketika saya ikut sebuah retreat ya, sebuah retreat pemuda remaja yang diadakan oleh Sinode Gereja Isa Al-Masih yang ada di Bandungan, Semarang. Dan ketika itu saya benar-benar memiliki sebuah respon ya, panggilan ketika ada KKR, pendeta berkhotbah. Kalau tidak salah ingat, waktu itu adalah Bapak Pendeta Pramono Limanto dari Surabaya waktu itu yang menyampaikan khotbah, lalu memberikan tantangan, anak-anak muda yang mau dipanggil oleh Tuhan, mau meresponi Tuhan untuk menjadi hambanya, silahkan maju. Dan saya dari tempat duduk, saya maju ke depan lalu didoakan. Dan mulai dari saat itu saya mulai mengalami perubahan demi perubahan. Cara pandang hidup saya, cara meresponi setiap persoalan. Saya menjadi anak remaja yang lebih tenang, menjadi anak remaja yang lebih punya pengendalian diri. Saya bisa memandang persoalan demi persoalan dengan cara pandang Tuhan. Saya tidak mudah emosi, saya tidak mudah menjadi anak yang minder. Karena memang pada waktu itu adalah saya anak yang minder ya. Saya lahir dari desa kecil namanya Desa Kuripan, kecamatannya Karangawen, kabupatennya Demak. Ya, saya sebenarnya 7 orang bersaudara, tapi yang 2 sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi 5 bersaudara, saya anak nomor 4 ya, urutan keempat. Nah, saya hidup dari lingkungan orang petani, ibu bapak saya petani di situ ya. Nah, disitulah saya menjalani hidup seperti yang lain, seperti biasanya anak kampung di situ ya. Tetapi saat lulus dari SMP, saya tidak bisa melanjutkan sekolah sampai di SMA karena orang tua saya tidak mampu membiayai saya sekolah. Dan bapak saya berkata, ini nak, ini kamu bantu bapak ya. Bantu bapak, bantu apa? Bantu bapak di sawah untuk bertani.
adikmu lulus SD, biar adikmu aja yang melanjutkan sekolah di SMP dan kamu ikut bantu bapak di sawah. Ya, karena memang saya tahu kondisi saat itu orang tua tidak punya banyak uang untuk menyekolahkan. Jadi saya akhirnya tidak bisa SMA. Tentu saya sedih, ya sedih lihat teman-teman bisa sekolah SMA, padahal waktu itu anak SMA pakai celana itu bagi saya keren ya. Saya iri lihat teman-teman itu ya bisa sekolah. Saya berdoa setiap hari, Tuhan, kenapa sih saya tidak bisa sekolah? Tuhan, saya pengen sekolah seperti teman-teman itu, pakai celana panjang abu-abu, kelihatannya keren. Masa saya cuma di sawah bantu bapak gitu ya. Dan saya berdoa, terus saya berdoa. Tapi puji Tuhan, 1 tahun lewat, akhirnya Tuhan jawab apa yang jadi doa saya, dan akhirnya saya bisa sekolah di SMU. Dan sebenarnya waktu itu maunya sih STM, laki-laki kan, pengennya STM. Tetapi sayang tidak memungkinkan untuk masuk di sana karena ya banyak hal yang menjadi kendala lagi. Akhirnya saya masuk di mana? Masuknya di SMEA. Berbanding terbalik. Dari yang laki-laki banget, masuknya sekolah yang di ya karena SMEA waktu itu sekolahnya anak-anak perempuan kan. Dan memang betul, dari 38 siswa hanya 11 siswa yang laki-laki. Ya, jadi saya terhitung dari bagian kecil dari laki-laki yang masuk di SMEA gitu. Nah, waktu berjalan saya akhirnya sampai lulus, dan saya tidak tahu waktu itu setelah SMA mau kemana ya. Sekolah mau lanjut ya tidak memungkinkan lagi. Akhirnya saya bekerja. Itu pun saya bekerja setelah 6 bulan lulus. Jadi setelah lulus cari kerja ke sana kemari, tidak diterima juga. Ada satu yang di tempat pabrik kayu itu di daerah mana ya, saya jadi lupa. Daerah Kembang Arum kalau tidak salah ya. Pabrik kayu. Bapak saya tawarkan saya kepada temannya untuk masuk sekolah, masuk kerja di sana. Tetapi temannya bilang, anakmu yang mana? Lalu saya dibawa dan dikenalkan gitu ya. Lalu dia ketawa, teman bapak saya ketawa, dan akhirnya dia bilang, anakmu seukuran segini tidak masuk pabrik kayu. Kayunya besar-besar, berat-berat. Anakmu mau jadi apa ini? Tidak mampu ngangkat kayu yang besar-besar, balok-balok ya. Padahal bapak saya bilang, lah kalau cuma untuk ngamplas begitu. Ya, tetapi Tuhan tidak berkehendak untuk saya masuk di situ. Akhirnya saya masuk di perusahaan tempat kakak saya bekerja, yaitu di PT Arisa Mandiri yang dekat rumah begitu ya. Akhirnya saya bekerja kurang lebih hampir 1,5 tahun saya bekerja. Dan perjalanan pekerjaan itu sebenarnya ya, sekalipun ada banyak suka dukanya, tetapi Tuhan justru mengangkat saya. Dari seorang yang lulusan dari SMEA saja, saya diangkat untuk menjadi seorang mandor waktu itu ya. Bisa masuk jadi mandor dan punya bawahan. Tetapi ini ada tetapinya ya. Tetapi saat enak jadi mandor, diangkat, gaji naik, saya diingatkan oleh Tuhan peristiwa pada retreat waktu masih SMP itu berulang kali. Dan seperti Tuhan menagih saya ya, anakku, kamu pernah membuat nazar ya, bahwa kamu itu meresponi panggilanku dan mau jadi hambaku. Saat ini waktunya kamu harus masuk untuk ya mempersiapkan diri jadi hambaku. Saya bergumul dan akhirnya saya ceritakan itu kepada orang tua saya. Dan orang tua saya ya sedikit antara senang dan eman ya, itu bercampur antara senang dan eman. Emannya apa? Pekerjaan sudah baik, gaji sudah lumayan, karena waktu itu saya juga membantu orang tua untuk kebutuhan hari-hari dan juga bayarin listrik rumah itu ya. Tetapi saya harus
mengundurkan diri dan masuk di sekolah Alkitab. Nah, di sanalah pergumulan itu terjawab ketika orang tua merelakan, ikhlas. Ya sudah, kalau memang Tuhan yang panggil dan kamu meresponi, Bapak mendukung dalam doa. Saya ikhlas. Bapak saya bilang begitu ya dengan ibu saya. Dan akhirnya singkat cerita saya masuk. Nah, saya masuk di sekolah mana? Saya masuk di STT Abdiel Ungaran. STT yang memang punya sinode GIA, di mana saya dibesarkan dari Gereja Isa Al-Masih ya. Dan akhirnya saya masuk di sana. Banyak ya cerita ada di sana. Tahun-tahun pertama 1-2 semester lah ya, 1-2 semester ini yang saya yakin bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan pun yang mencukupkan kebutuhan biaya di sana, biaya sekolah, kuliah, biaya asrama, kebutuhan makan dan sebagainya. Tetapi ternyata sampai 2 semester ini saya bisa membayar untuk beberapa bulan sisa tabungan dari gaji saya kerja ya. Sisa gaji saya kerja saya bisa sumbangkan untuk membayar kuliah. Tetapi untuk bulan-bulan berikutnya sudah tidak ada. Orang tua saya cuma pasrah ya. Maka di semester 1-2 itu ya ada tunggakan-tunggakan yang tidak bisa saya bayarkan. Sehingga memasuki semester yang ketiga, dari pihak TU atau rektoriat ya mempertanyakan itu, dan saya memang tidak punya untuk membayari, dan tidak ada sponsor yang membayari saya. Akhirnya mau tidak mau saya hanya ada 2 pilihan. Kalau mau lanjut ya harus dibayar, tetapi kalau tidak ada yang membayar saya dipulangkan. Itu yang bikin saya sedih. Saya sudah tinggalkan pekerjaan untuk masuk di sekolah Alkitab, untuk menjadi hambanya. Tetapi di tengah jalan tidak ada yang mengcover, tidak ada yang menyponsori, tidak ada yang membiayai, dan saya harus pulang. Saya sedih, saya berdoa, Tuhan, ya apa yang Tuhan kehendaki atas saya. Kalaupun memang tidak di sini dan tidak saat ini saya bisa masuk sekolah di sekolah Alkitab, ya sudah. Akhirnya saya harus ya siap-siap kemas semua barang pakaian ya. Tetapi puji Tuhan ya. Melalui kesaksian ini saya juga akan berterima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Martinus Duryadi ya, yang waktu itu justru dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jalan buat saya dan menemui saya. Dan akhirnya saya diminta untuk tetap bertahan melanjutkan kuliah sampai selesai, dan ada sponsor yang membiayai saya sampai akhir ya. Puji Tuhan, saya akhirnya selesai. Nah, ini yang ingin saya ceritakan di kampus STT Abdiel. Buat saya ini kampus kesayangan. Saya mau belajar untuk berterima kasih, mau belajar untuk mencintai kampus, dan saya belajar juga untuk mendukung STT, kampus tercinta saya, STT Abdiel yang ada di Ungaran. Saya berterima kasih kepada semua orang yang terlibat di dalam pembentukan, pembelajaran, juga kakak-kakak tingkat, adik-adik tingkat, dan semua dari TU, juga tukang kebun, kebersihan, ibu-ibu dapur, dari rektoriat sampai dosen-dosen, baik dosen tetap maupun juga dosen panggilan. Saya berterima kasih oleh karena semua itu yang mengantarkan saya sampai di sini bisa melayani Tuhan di gereja di mana Tuhan percayakan sampai hari ini. Dari sejak tahun 2007 sampai hari ini, hari Senin tanggal 20 April 2020 saya melayani di Gereja Isa Al-Masih Kediri. Ya, tentu semuanya ini adalah berkat bimbingan dan juga pembentukan di kampus STT Abdiel. Khususnya kakak-kakak tingkat yang waktu itu mengospek saya dan teman-teman seangkatan. Saya berterima kasih. Saya waktu awal-awal ya memang emosi, tidak kuat, tidak betah gitu ya, pengennya marah di ospek. Sepikir saya mau jadi hamba Tuhan, tempatnya para malaikat nih.
kok saya dikondisikan seperti ini, saya emosi seolah-olah itu semuanya memusuhi dan tidak menerima begitu ya. Tetapi setelah hari berakhir dari hari ospek, ternyata di situ saya baru sadar bahwa mereka berbuat semuanya itu demi mempersiapkan bahwa hati seorang hamba itu perlu dibentuk sejak dari awal, supaya dalam lapangan, dalam pelayanan kita tidak kaget, kita sudah dipersiapkan. Dan lagu yang sangat menyentuh saya di hari terakhir, tentu lagu ini juga menyentuh teman-teman seangkatan. Bahkan itu lagu diteruskan turun-temurun. Karena saya waktu menjadi ketua ospek juga, ketua senat untuk mengospek adik-adik tingkat, lagu itu pun juga saya wariskan, saya teruskan. Lagunya bagaimana? Untuk teman-teman di STT Abdiel, kakak tingkat, adik tingkat pasti tahu lagu ini ya. Yesus yang panggil, Yesus yang panggil, Yesus panggil orang berdosa, saya dipanggil Tuhan. Saya nangis, air mata saya bercucuran. Dan saya lihat teman-teman saya juga menangis. Lagu itu ya menyayat hati. Di saat gelap malam, tengah malam begitu ya, lampu dimatikan, kita ditutup mata, hanya tinggal beberapa penerang yaitu lilin-lilin. Kami menangis bercucuran air mata. Saya dan teman-teman didudukkan di kursi. Lalu kakak-kakak tingkat yang mengospek itu sudah berada di bawah kaki kami. Lalu mereka membasuh kaki kami. Mereka meminta maaf atas perlakuan selama 1 minggu dalam ospek. Kata-kata yang kasar, tindakan-tindakan yang membuat emosi jengkel. Dan kami dipeluk. Itu yang menjadi obat yang paling menyembuhkan ya. Saya berterima kasih kakak-kakak tingkat. Anda luar biasa, kalian hebat. Terima kasih, kalian membentuk dan membangun kami. Ini betul-betul saya rasakan ya. Karakter hati sebagai hamba untuk melayani Tuhan itu memang sangat penting. Nah, dari sanalah saya bertahan selama 4 tahun hidup di asrama, harus mengikuti semua disiplin yang ada. Saya menikmatinya karena bagi saya sudah terlatih juga di rumah untuk bekerja. Kalau cuma cuci piring begitu ya, cuci pakaian sendiri, berkebun, kerja bakti. Puji Tuhan untuk orang tua saya, terima kasih sudah mengajarkan saya. Saya tahu bahwa semua peristiwa diizinkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan kelanjutan kehidupan saya. 1 tahun tidak bisa sekolah, saya diajari oleh orang tua untuk bertani, untuk digembleng menjadi seorang yang punya jiwa pejuang yang tangguh. Bahkan ketika saya masuk di SEMEA itu pun masuknya siang, jam 1 sampai jam 5. Nah, paginya di mana? Kembali lagi membantu orang tua di sawah. Ya, saya punya kenangan banyak ketika membantu orang tua bertani di sawah. Ya, dan itu ternyata saya baru rasakan hari ini. Bersyukur. Semua peristiwa yang Tuhan izinkan, kesulitan demi kesulitan, dipersiapkan Tuhan untuk kelanjutan hidup yang saya tidak pernah tahu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang yang saya hadapi. Dan sampai hari ini ternyata memang semuanya itu dipersiapkan oleh Tuhan. Maka panggilan Tuhan itu butuh diresponi Tuhan. Panggilan Tuhan butuh diresponi. Siapapun saudara yang hari ini. Dan saya ingin menggugah untuk saudara generasi muda yang menonton siaran ini ya, yang melihat kesaksian saya. Saya ingin meneguhkan iman saudara. Hai anak-anak muda, Tuhan membutuhkan Anda untuk menjadi kepanjangan tangannya, melayani, bermisi, menyampaikan kabar sukacita, kabar baik untuk semua orang. Gereja-gereja Tuhan membutuhkan generasi hamba Tuhan. Dan juga di dunia pelayanan holistik, di kesehatan, di pendidikan, di sosial, di kemasyarakatan, bahkan dunia politik sekalipun,
Tuhan panggil saudara. Tuhan panggil saudara. Mari responi panggilan itu sesuai dengan passionmu, sesuai dengan keahlianmu, sesuai dengan kemampuanmu. Tuhan mau taruh saudara di mana, di tempat yang tepat sesuai dengan maunya Tuhan. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, melalui kesaksian ini saya mendorong untuk siapapun saudara yang sudah dipanggil oleh Tuhan, jangan tunda-tunda. Responi, ikuti jalannya Tuhan. Tuhan kalau sudah berjanji, dia tidak akan menepati. Pasti dia akan lanjutkan itu. Tuhan perlengkapi, Tuhan mampukan saudara. Bahkan kalau mau boleh melanjutkan kesaksian saya, sebenarnya panjang ya, tapi saya berusaha untuk sesingkat mungkin mewakili semuanya. Begini, waktu saya sebelum masuk di Abdiel itu, saya memang suka musik. Saya sering latihan main musik, main drum, main gitar. Tetapi ada yang tidak sinkron. Begitu saya main gitar, saya pinjam gitar gereja, saya bawa pulang, saya gitaran, saya nyanyi. Lalu kakak saya bilang, keren. Tapi lebih keren kalau kamu gak nyanyi. Lah kenapa? Karena suara saya dengan gitar kuncinya tidak sinkron. Saya main D, suara saya kuncinya Z. Jadi fals sekali. Orang yang mendengar itu terganggu. Makanya kakak saya bilang keren, lebih keren kalau kamu gak usah nyanyi. Tetapi saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Main D, A, G itu pun bertahun-tahun saya tidak bisa saudara. Tetapi begitu saya masuk di STT Abdiel, Tuhan perlengkapi banyak hal. Ya, tidak tahu, itu karena kuasa Roh Kudus saja ya, yang mengubahkan segala sesuatunya. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang saya tidak bisa dibuat Tuhan menjadi bisa. Bahkan yang aneh juga ya, saya ikut tim vokal grup itu ya, teman-teman seangkatan tahu ini ya. Teman-teman angkatan musik tahun 2001 ya, 2001 kita bikin tim vokal grup keliling gereja-gereja untuk mempromosikan STT kesayangan kita ya. Kalian yang musik-musik, padahal banyak yang bisa main gitar loh ya. Tapi kenapa saya yang disuruh main gitar loh? Padahal saya anak teologi kan. Tapi ya puji Tuhan lah, terima kasih. Dengan kemampuan terbatas saya, ternyata kalian beri kepercayaan itu untuk saya mengiringi kita bervokal grup dengan memainkan gitar. Ya terima kasih. Tapi disitulah saya dibentuk karena ikut vokal grup Bu Debi. Terima kasih melatih vokal ya Bu Debi. Terima kasih, semua orang mengenal ibu ya, mengenal ibu Bu Debi. Terima kasih Bu Debi. Saya akhirnya vokalnya bisa terlatih. Dan puji Tuhan sejak saat itu antara kunci gitar dengan suara mulai sinkron, mulai berjodoh, mulai cocok. Terima kasih ya. Nah, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Terima kasih. Nah, STT Abdiel membangun iman percaya, memperlengkapi baik secara akademis, demikian juga membangun iman percaya, hati sebagai hamba terlatih. Terima kasih juga beberapa teman angkatan yang teologi yang masih tetap meresponi panggilan Tuhan menjadi pendeta semua ya. Puji Tuhan, yes, luar biasa. Kita sepakat bersama untuk melanjutkan panggilan ini, melayani Tuhan di gereja masing-masing. Sudah ada jadi gembala, luar biasa, hebat kalian. Doa saya menyertai. Kita terus berjuang bersama. Masih di grup WhatsApp, kita selalu berdiskusi di sana, saling berbagi, saling mendoakan ya, mengenang masa-masa lalu, guyonan-guyonannya, candaan-candaannya. Terima kasih ya. Boleh kalau saya sebut nanti takutnya yang nggak kesebut, jadi ya saya sebut semua angkatan 2001, baik jurusan musik, jurusan teologi maupun jurusan PAK ya. Bahkan diploma waktu itu, luar biasa. Kalian hebat-hebat. Nah, sepertinya kesaksian saya cukup sampai di sini saja ya. Dan memang edisi ini kesaksian saya tujukan terima kasih untuk kampus STT Abdiel yang sudah mengantarkan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Mengucap syukur semua yang terlibat ya.
Dan akhirnya saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tetaplah engkau menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan sampai akhir. Saya kira kesaksian saya sampai di sini, dan doa saya menyertai saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.